Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini untuk datang di rumah Tuhan, datang di hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan yang masih tetap terus bersama dengan kami sampai hari ini, itu semua adalah karena kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan, dan juga belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu kita patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah yang selalu menjadi pegangan hidup kita. Amin, haleluya. Kita akan mulai kebaktian mission pada hari ini. Kita sudah berada di bulan Desember, minggu pertama bulan Desember ya. Begitu cepat waktu berlalu, tetapi pertama kali, amin, terutama kita harus tetap terus bersama dengan Tuhan, agar Tuhan juga ada bersama dengan kita. Amin. Draw near to Him and He will draw near to you. Amin, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami datang Bapa dengan penuh kerendahan hati. Kami datang Bapa dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau, tanpa pimpinan-Mu, tanpa bimbingan-Mu Bapa. Oleh sebab itu kami datang di hadirat-Mu yang kudus Bapa, karena kami tahu kami perlu Engkau. Kami sadari bahwa kami perlu Engkau ya Bapa. Kami perlu pertolongan-Mu ya Bapa. Tolong kami ya Bapa. Kami sangat diberkati atas kehadiran-Mu di setiap hari kami. Kami sangat diberkati atas kebenaran firman-Mu Bapa di setiap hari kami. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur Bapa atas semua kebaikan Tuhan, atas semua kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa kebaktian mission dari awal hingga akhir Bapa. Biar Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan bersemayam di dalamnya Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, dengan Roh-Mu yang melayang-layang Bapa di setiap ruangan, di tempat ini, baik di luar dan di dalam, from the inside out Bapa. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus terus Bapa kami dengan kuat kuasa-Mu, dengan darah-Mu yang kudus, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Dan pagari kami tempat ini luar dalam Bapa dengan pasukan malaikat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita nyanyikan sama-sama. Glory, glory, haleluya. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling around the vintage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lightning of this triple sleep song. He's true, this watching it all. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. There is trembling of the vintage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lightning of his triple sweet song. He's truly is
marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. He's through this marching on. I have seen him in the watchfire of 100 circling hands that had built him an altar in the evening dews and dance. I can read his righteous sentence by the deep and flaring lamp. His day is marching on. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His day is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with the glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free, while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. While God is marching on. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is sprinkling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lightning of his dream of sleep song. Once through his marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. He's through this marching on. I have seen him in watchfire of 100 circling camps. They had built him an altar in the evening dew and dance. I can read his righteous sentence by the deep and flaring lands. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory,
In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea. With the glory in his bosom, that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free. While God is marching on, glory, 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 hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. While God is marching on, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. His day is marching on. While God is marching on. When I am down and oh my soul so weary, when troubles comes and my heart burns and I am still and waiting in the silence until you come and see to you raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no love without its hunger. Each restless heart beats on in perfectly. But when you come and I am filled with wonders, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. I am down and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burdens me, and I am still and waiting in the silence until you come and sit around with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up
restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonders, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Oh, you raise me Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Bapa, kami serahkan terus Bapa. Waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan memuji Tuhan, haleluya. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lives and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lives and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow.
Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good.
until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your Lord. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Just your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. And what a privilege to carry everything to God we pray. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything
Christ for safety. Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield me. Now we'll find a solace there. What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. And what a privilege to carry. Take it to the Lord in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not care. Everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble everywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful that we all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy
Savior. Haleluya. Bapa, kami mau serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang ambil alih, biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman, biarlah Tuhan yang berkata-kata Bapa lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan penuhi dengan hikmat-Mu ya Bapa. Kami serahkan Bapa waktu ke depan Bapa hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang meteraikan firman-Mu, Tuhan yang sempurnakan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom everyone. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi pada hari ini di rumah Tuhan, di hadiratnya yang kudus ya. Kita boleh menyembah dan memuji Tuhan di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami sangat diberkati bahwa penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat, penyertaan Tuhan yang terus menyertai kami sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Kita sudah sebentar lagi kita hampir memasuki akhir tahun lagi pada tahun 2020. Sebentar lagi akan kami kita tinggalkan ya. Karena kita akan menyambut tahun yang baru pada akhir bulan Desember 2020. Haleluya, semuanya karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, praise God. Kita akan masuk ke dalam sharing firman Tuhan pada hari ini. Dan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jadi Injil Matius pasal yang kelima ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan bacakan sama-sama ya. Saya persilakan bagi yang bertugas untuk membacakan. Ya, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Bunyinya demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Itulah pembacaan firman pada sore hari ini.
Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Matius pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Luar biasa ya, Tuhan berkata di ayat yang pertama ya. Pak baca lagi. Ayat yang pertama kita bacakan lagi sama-sama. Ayat pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat 1. Datanglah murid-muridnya kepadanya ya. Ayat kedua. Ayat kedua, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ya. Ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, sampai situ dulu. Jadi di ayat yang ketiga Tuhan Yesus berkata ya, Tuhan Yesus ayat pertama dan ayat yang kedua Tuhan Yesus ya mulai mengajar mereka ya. Datanglah murid-muridnya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mulai mengajar murid-muridnya. Dan di ayat yang ketiga Tuhan berkata berbahagialah ya. Jadi ini kan ucapan bahagia, perikop ya, perikop ucapan bahagia, artinya kata-kata yang berbahagia ya, dengan kata lain. Ya, jadi di ayat yang ketiga kita bacakan lagi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah ya. Jadi artinya di dalam ayat yang ketiga Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi artinya di dalam ayat yang ketiga ini Tuhan berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Dengan kata lain, kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang miskin diarti katakan di sini oleh Tuhan Yesus diumpamakan, yaitu bukan orang-orang yang yang miskin karena miskin karena tidak memiliki harta, atau miskin tidak mempunyai banyak uang, atau miskin tidak memiliki segala-galanya ya. Jadi yang miskin di hadapan Allah artinya Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang miskin ya, yang miskin di dalam miskin di dalam rohaninya. Jadi miskin di dalam, jadi jadi artinya kemiskinan bukan kemiskinan yang mengenai harta sebenarnya ya. Jadi diartikan dengan orang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang lemah, artinya untuk bagi Tuhan ini artinya orang-orang yang miskin itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang lemah itu buat Tuhan adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah ya. Jadi itu yang kekurangan, kekurangan fisik, kelemahan fisik ya, itu maksudnya diartikan dengan kata-kata miskin, orang-orang miskin di hadapan Allah. Jadi bagi saudara yang memiliki atau mempunyai kekurangan ya, kekurangan kelemahan atau kekurangan fisik ya, kekurangan karena kami tidak berdaya, atau kita tidak berdaya, atau kita lemah di dalam segala hal ya, diarti katakan miskin di hadapan Allah. Artinya kita lemah di dalam segala hal, kita berkekurangan di dalam segala hal. Jadi Tuhan berkata dengan kata-kata ini di ayat yang ketiga bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang akan mempunyai keluar ke kerajaan Allah, jadi kerajaan surga ya. Jadi kita orang-orang yang miskin di hadapan Allah, orang-orang yang berkekurangan di dalam segala-galanya, di dalam berkekurangan dan di dalam kelemahan ya, segala sesuatunya itu kita dianggap oleh Tuhan berbahagialah. Jadi Tuhan mau kita harus berbahagia ya, karena kita yang mempunyai kerajaan Allah, kita yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kita harus berbahagia ya. Jadi ini luar biasa. Kalau untuk saya nih, saya sangat diberkati ya dengan apa yang Tuhan katakan di ayat yang ketiga ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga, kerajaan Allah. Jadi saudara dan saya tidak perlu khawatir ya, kalau kita di dalam
kekurangan, kelemahan atau kekurangan di dalam segala hal, kita tidak perlu khawatir ya, atau kita tidak perlu worried ya, khawatir sama ya, worried. Jadi karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah ya, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga, kerajaan Allah. Dan ayat yang keempat kita lanjutkan. Ayat keempat, berbahagialah orang yang berduka cita Ya, karena mereka akan dihibur. Ini lagi ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dan betul ya, di saat kita sedang berduka cita, kita kehilangan keluarga, salah satu keluarga kita ya, misalnya kita kehilangan orang tua kita, atau kita kehilangan anak kita, atau kita kehilangan saudara kita ya, keluarga kita, maka di situ kita akan berduka ya, karena kita merasakan sedih ya, kesedihan, kehilangan keluarga, salah satu anggota keluarga kita kehilangan. Jadi kita merasakan sedih, dan Tuhan juga merasakan kesedihan itu ya, karena di saat kita kehilangan orang yang kita kasihi ya di dalam keluarga, tentu saja kita akan merasakan sedih ya, kesedihan itu. Dan itu Tuhan mengerti, sebagai manusia kita merasakan kesedihan ya, karena kehilangan orang yang kita kasihi di dalam keluarga. Jadi di sini Tuhan berkata di ayat yang keempat, berbahagialah ya orang yang berduka ya, karena mereka akan dihibur. Jadi Tuhan akan menghibur kita, betul. Oleh sebab itu kita harus berdoa bagi orang-orang yang berduka cita ya. Seperti saat ini ya, banyak orang yang berduka cita, keluarga-keluarga berduka cita di seluruh dunia karena begitu banyak orang yang meninggal oleh karena COVID ya. Jadi di sini sudah jelas Tuhan berkata Dia akan hiburkan ya bagi orang-orang yang berduka, bagi orang-orang yang kehilangan keluarga mereka yang mereka kasihi, baik itu lewat sakit penyakit atau lewat kecelakaan ya, apapun ya masalahnya atau apapun alasannya mereka meninggal, terlebih-lebih saat ini dengan COVID ya. Karena begitu banyak, begitu ribuan orang di seluruh dunia yang kehilangan kehidupannya karena COVID ya. Oleh sebab itu Tuhan berkata di ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihiburkan. Dan artinya dengan kata lain juga kita akan dikuatkan. Tuhan akan menghibur kita dan menguatkan kita agar kita boleh melewati, kita mampu dan kita sanggup untuk melewati duka kita ya, di saat kita sedang berduka, kita dapat melewati kesedihan kita ya. Amin. Dan kita lanjutkan lagi ke ayat yang kelima. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Jadi di ayat yang kelima dikatakan juga ya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi ini dahsyat ya. Jadi orang yang lemah lembut di ayat yang kelima, artinya kita harus menjadi orang-orang yang lemah lembut ya, karena itu yang Tuhan kehendaki. Kita harus menjadi orang-orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi karena kita juga sudah pernah pelajari di dalam Matius 11 ya, kalau nggak salah itu di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 atau 29 ya, itu di situ juga sudah dikatakan ya. Jadi kita harus menjadi orang yang lemah lembut karena kita harus belajar, ya. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati ya. Di situ Tuhan katakan di Matius pasal 11 ya. Di situ dikatakan bahwa belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi di dalam ayat 5 di Matius yang kelima ini, bahwa kita harus menjadi orang yang lemah lembut karena di saat kita memiliki karakter yang lemah lembut, kita memiliki karakter yang sopan, dengan kata lain ya, karakter yang sopan dan lemah lembut, itu kita akan memiliki bumi. Jadi artinya banyak orang juga yang akan menyukai kita di saat kita memiliki karakter yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 kita harus belajar kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan berkata di pasal 11 itu, Matius pasal 11, kita harus belajar dari Tuhan ya, bahwa belajarlah padaku, Tuhan katakan di situ ya,
karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi artinya Tuhan mau kita memiliki karakter seperti Tuhan, karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Amin. Kita mau teruskan lagi ke dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ya, kita bacakan lagi. Matius 6. Enggak, Matius 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat 6. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Ini lagi di dalam ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang haus dan lapar, karena mereka akan dipuaskan. Jadi luar biasa ya, ini cara Tuhan mengajar ya murid-muridnya. Maksudnya cara Tuhan mengajar kita ya, termasuk kita murid-murid Tuhan yang ada pada saat ini ya. Jadi Tuhan mengajar kita ya, bahwa itu di sini pun di ayat yang ke-6 ya, Tuhan juga mengajar ya bahwa kita harus menjadi orang yang haus dan lapar juga ya, karena kita akan dipuaskan. Jadi di saat kita memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan, maka kita akan dipuaskan ya. Artinya haus dan lapar di dalam ayat yang ke-6 ini, artinya haus dan lapar itu bukan haus dan lapar oleh dunia ya, atau hal-hal dunia. Jadi Tuhan tidak bermaksud kepada di arah itu ya. Artinya Tuhan maksudkan kita harus haus dan memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan ya. Jadi di dalam kehidupan kita, di setiap hari kita harus memiliki roh seperti itu ya, karena Tuhan kehendaki kita memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan agar kita dipuaskan. Jadi artinya Tuhan akan memuaskan kita, karena kita akan rindu mencari Tuhan. Di saat kita memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan, kita akan rindu mencari Tuhan, rindu akan lawatan Tuhan, rindu akan jamahan Tuhan di setiap hari. Artinya bukan pada hari Minggu saja di saat kita beribadah dengan jemaat ya, beribadah dengan sesama kita, tetapi di setiap hari kita harus memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan ya, dan merindukan lawatan Tuhan, merindukan jamahannya, merindukan hadirat Tuhan. Itu namanya kita memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Jadi di sini Tuhan katakan di ayat yang ke-6 ya, roh yang haus dan lapar akan Tuhan, kita harus memiliki roh seperti itu. Jadi berbahagialah orang yang haus dan lapar ya, karena di sini Tuhan bilang mereka akan dipuaskan. Jadi kita harus tetap memiliki roh dan haus, roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Ya, agar kita boleh dipuaskan ya, roh kita dipenuhi, dipuaskan. Jadi kita tidak akan kelaparan lagi di luar sana atau kehausan oleh hal-hal dunia, hal-hal yang tidak berguna. Amin. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-7. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, ayat yang ke-7 juga ya, Tuhan berkata berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Jadi di sini juga dahsyat ya, ayat yang ke-7 Tuhan berkata kita harus memiliki kemurahan hati. Jadi kita harus memiliki murah hati ya. Jadi karena Tuhan itu murah hati, jadi Tuhan juga murah hati. Jadi Tuhan mau kita memiliki karakter seperti Tuhan ya. Di ayat yang ke-7 dikatakan juga kita berbahagialah orang yang murah hati ya, karena mereka akan menerima kemurahan juga. Jadi artinya mereka juga akan menerima kemurahan itu ya, karena Tuhan itu murah hati. Dia penuh dengan belas kasihan, dia penuh dengan kasih, dia penuh dengan kepedulian kepada kita, dia penuh dengan perhatian kepada kita. Amin. Jadi di dalam ayat yang ke-7 Tuhan juga berkata, Tuhan mengajar kita bahwa kita harus memiliki kemurahan hati, harus memiliki murah hati ya, sama dengan kelemah lembutan. Itu semua itu karakter Kristus, karakter Tuhan, yaitu lemah lembut ya, rendah hati dan murah hati ya. Jadi di ayat yang ke-7 Tuhan mengajar kita harus memiliki juga murah hati ya, hati yang murah, hati yang penuh belas kasihan. Artinya ya, murah hati itu hati yang tidak tegaan, dengan kata lain, tidak tega kalau lihat orang lain lagi susah, orang lain lagi perlu ditolong, orang lain lagi sengsara, menderita. Itu kita kalau melihat mereka kita merasa
aduh kasihan ya. Jadi itu murah hati namanya. Hati kita penuh dengan kemurahan. Artinya kita memperdulikan orang lain. Kita memperhatikan juga orang lain ya, kebutuhan mereka, keperluan mereka. Jadi itu tandanya kita memiliki murah hati ya, maka kita pun akan menerima kemurahan itu. Amin. Jadi kita mau lanjutkan lagi ke ayat yang ke-8. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, ini lagi ya ayat yang ke-8. Dahsyat ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah ya. Jadi dahsyat. Jadi ini memiliki hati yang suci, saudara, itu nggak segampang itu ya. Karena Tuhan ini kan hatinya suci, ya toh. Tuhan dia mengajar menurut karakternya dia. Jadi di dalam Matius yang ke-5 ini ya, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-12 itu Tuhan sedang mengajarkan karakternya kepada kita, kepada murid-murid Tuhan ya, jadi kepada saudara dan saya. Jadi Tuhan mau mengajar bagaimana karakter Tuhan itu, bagaimana kita harus memiliki karakter Kristus, karakter Tuhan. Kita harus memiliki ya, ini sampai di ke-12 ayat yang ke-12. Jadi kita harus memiliki semua itu, saudara ya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-8 ya, bahwa Tuhan berkata di situ ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau saudara dan saya memiliki hati yang suci, hati yang kudus, yang bersih, ini ya, dengan kata lain, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang kudus, itu kita pasti akan melihat Allah ya. Atau dengan kata lain, kita akan mengenal Allah ya, kita akan mengenal Allah secara pribadi, kita akan mengenal Allah lebih dekat lagi, lebih erat lagi. Jadi di situ dikatakan, Tuhan berkata di ayat yang ke-8, kita akan melihat Allah ya. Kalau kita memiliki suci hati, hati yang bersih, hati yang kudus, kita akan melihat Allah, saudara. Kita akan mengalami Allah itu bersama kita. Kita akan merasakan bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Artinya karena kita memiliki hati yang suci, hati yang tulus, dengan kata lain tulus hati dan suci hati ya. Jadi di sini Tuhan mengajar lagi kita di ayat yang ke-8 ya, lebih dahsyat lagi. Tuhan berkata di ayat yang ke-8, dia mengajar kita bahwa kita harus memiliki hati yang suci agar kita boleh melihat Allah ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya ya, maka mereka akan melihat Allah. Jadi kita harus memiliki saudara, hati yang seperti ini, hati yang bersih, hati yang kudus, hati yang suci ya, hati yang tulus ya. Jadi ini Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya memiliki karakter ini ya. Ini karakter Tuhan semua yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Amin. Di dalam Matius yang ke-5 itu Tuhan sedang mengajarkan karakternya kepada kita, kepada murid-murid Tuhan ya, kepada saudara dan saya, kepada jemaat Tuhan, kepada gereja-gereja, kepada hamba-hambanya ya. Kita harus memiliki ya, hati yang suci, hati yang tulus, hati yang bersih ya, hati yang jujur ya. Jadi kalau kita memiliki semua ini, hati seperti ini, percaya saudara, apa yang Tuhan ajarkan di dalam Matius 5 ya, pasti kita akan melihat Allah, kita akan mengalami Tuhan ya, kita akan merasakan Tuhan itu ya, dan kita akan mengenal Dia lebih erat lagi, lebih dekat lagi, dan kita akan mengenal Dia secara pribadi. Amin. Baik, kita akan teruskan lagi ke ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ayat ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, ayat yang ke-9 lagi Tuhan mengajar kita ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudara, di sini dahsyat ini Tuhan ya mengajar karakter Kristus yang sedang diajarkan kepada kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudara dan saya harus menjadi pembawa damai. Amin. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa damai, saudara ya, di dalam community kita. Mungkin mesti matiin kamu punya. Di dalam community kita, di dalam
di dalam keluarga kita harus memiliki hati yang membawa damai ya. Jadi artinya suci hati itu artinya orang-orang yang membawa damai. Kalau orang memiliki suci hati, memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang kudus, itu pasti kita memiliki kedamaian itu di dalam kita. Oleh sebab itu jadi pembawa damai di dalam orang yang di sekitar orang-orang, di sekitar orang-orang yang ada di sekitar kita, di keluarga kita, di community kita, di mana kita bekerja, di mana kita melayani, di mana kita sedang bercakap-cakap, dimanapun kita berada, kita akan menjadi orang yang pembawa damai. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Ya, jadi di sini Tuhan berkata, mengajar kita di ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, ya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudara dan saya akan disebut sebagai anak-anak Allah di saat kita membawa damai, ya, membawa damai kepada seseorang, ya. Di saat orang itu sedang bingung, orang itu sedang pusing, ya, dengan keadaannya atau dengan situasinya, jangan kita, kalau kita mendengarkan dia sedang mengeluh atau sedang menceritakan dengan masalahnya, jangan kita menjadi orang yang bikin dia tambah pusing. Artinya jangan membuat dia tambah pusing, tambah rumit, karena dia sendiri sudah pusing. Oleh sebab itu dia mau curhat, dengan kata zaman sekarang, curhat, ya, dengan kita. Nah, kita sebagai anak-anak Allah, pembawa damai, artinya kita harus mendengarkan orang-orang yang sedang kesulitan dengan keadaan mereka yang sedang kebingungan. Kita harus mendengarkan, harus memiliki telinga yang penuh dengan pendengaran. Jadi telinga yang mau mendengar, dan di saat kita mendengar, kita menolong dia agar dia boleh mendapat ketenangan, kedamaian. Jadi kita harus memberikan dia semangat, memberikan dia nasihat-nasihat firman, nasihat-nasihat yang apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita harus membawa dia maju, dan jangan kita justru membawa dia menjadi tambah rumit, ya. Karena di situ kita bukan, artinya kita bukan pembawa damai kalau kita tidak bisa menolong orang-orang yang sedang mendapatkan masalah, lalu kita hanya membuat mereka tambah pusing, tambah rumit, dan kita menjadi orang-orang yang membawa kutuk justru kepada orang-orang yang memerlukan kedamaian dan pertolongan Tuhan, ya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang membawa berkat bagi mereka, membawa damai, ya, membawa sukacita, membawa keadilan kepada mereka, ya, supaya mereka boleh mengenal kedamaian, mereka boleh mengenal, ya, sukacita Tuhan, mereka boleh mengenal apa yang kita punya, karena mereka tidak memiliki apa yang kita punya, ya. Jadi memiliki damai itu agar kita menjadi anak-anak Allah. Kita disebut sebagai anak-anak Allah di saat kita menjadi pembawa damai, ya. Jadi ingatlah bahwa Tuhan sudah mengajar kita di ayat yang ke-9. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa damai, ya. Karena kita akan disebut sebagai anak-anak Allah, ya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang seperti itu, memiliki karakter Kristus, karena ini semua adalah karakter Kristus, ya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki, ya. Kita harus menjadi orang-orang yang pembawa damai, ya, peace, ya. Karena Tuhan waktu dia mau naik ke surga, dia bilang my peace be with you, ya. Jadi Tuhan katakan di saat dia mau naik ke surga, dia sudah tinggalkan kata-kata itu, my peace be with you, artinya damai sejahteraku ada bersama dengan engkau, ya. Jadi kita harus memiliki damai sejahtera itu, ya, karena banyak sekarang sudah terlalu banyak keributan, pemberontakan, kedurhakaan, ya. Banyak orang itu, masyarakat berontak-berontak kepada pemerintah di setiap bangsa-bangsa itu, ya. Kita sendiri menyaksikan, ya, di saat kita melihat warta berita itu, ya, selalu ada saja, ya, yang ada bangsa lain, bangsa ini yang masyarakat berontak kepada pemerintah karena mereka mau minta keadilan, mau minta segala macam yang mereka mau. Dan di situ sudah tidak ada kedamaian, ya. Artinya mereka sudah bukan lagi pembawa damai, tetapi pembawa kutuk, pembawa malapetaka kepada
bangsa dan negara itu, kepada pemerintah ya. Jadi artinya mereka bukan lagi disebut anak-anak Allah, karena mereka adalah pembawa kekacauan, mereka pemberontak ya, bebal ya, orang-orang kebal yang tidak mau dinasihati oleh pemerintah, tidak mau mendengarkan perintah-perintah dari pemerintah, karena pemerintah itu adalah hamba Allah ya. Jadi kita harus mendengarkan dan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah di setiap bangsa dan negara. Jadi di sini dikatakan di ayat yang 9, kita harus menjadi orang-orang yang membawa damai, pembawa damai ya, agar kita disebut anak-anak Allah. Amin. Kita akan teruskan ke ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, di sini di ayat yang ke-10 Tuhan juga mengajar ya, berbahagialah orang yang dianiaya ya. Bacakan lagi ayat ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi Tuhan berkata di ayat yang 10 ya, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran ya, karena mereka akan memiliki surga. Jadi mereka akan memiliki kerajaan Allah. Oleh sebab itu bagi saudara dan saya yang dianiaya, artinya dianiaya dengan cara apapun, dengan cara baik itu lewat fisik kita atau lewat mental kita ya, ataupun batin kita, itu semua penganiayaan ya. Jadi penganiayaan tuh banyak cara. Jadi bukan cuma satu cara, tetapi banyak cara. Artinya kita seperti di sekolah-sekolah itu banyak anak sekolah, sebagian anak sekolah suka dibully ya. Itu penganiayaan ya terhadap anak-anak di sekolah itu. Teman mereka sendiri bully temannya gitu ya. Jadi itu semua penganiayaan. Jadi artinya penganiayaan itu banyak cara ya. Jadi di saat kita sedang menghadapi penganiayaan ya, kita berserah saja kepada Tuhan, kita serahkan saja kepada Tuhan ya. Artinya karena di sini Tuhan sudah mengajar di ayat yang ke-10 ya, bahwa berbahagialah, Tuhan berkata di sini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Jadi artinya kalau kita dianiaya karena kebenaran, kita tidak perlu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang atau bingung ya, karena atau ragu. Kita tidak perlu, karena kita itu dianiaya karena kebenaran. Jadi artinya dianiaya bukan karena bukan karena kejahatan gitu ya. Artinya kita dianiaya bukan karena kejahatan kita atau karena kedurhakaan kita atau pelanggaran-pelanggaran kita ya. Jadi di sini Tuhan berkata kita dianiaya karena kebenaran. Jadi kalau kita dianiaya karena kebenaran, artinya kita harus berbahagia. Tuhan bilang di sini, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran ya, karena kita akan masuk ke dalam surga, kita akan memiliki surga itu. Jadi kita tidak perlu takut saudara ya. Banyak di saat ini ya, kita suka dengar berita lah, apa itu macam-macam saja ya. Pokoknya itu kita dengar berita-berita, baik di YouTube, baik di Facebook, baik di televisi ya, di WhatsApp, apa itu semua. Banyak sekali berita-berita yang tidak menyenangkan ya, berita-berita yang penganiayaan, berita-berita pembunuhan, kriminal, apapun ya. Itu terlalu banyak saat ini saudara ya. Jadi kita tidak perlu khawatir di saat kita dianiaya karena kebenaran ya, karena Tuhan yang akan melepaskan kita dan menolong kita ya dari semua itu, karena Dia tahu kita mau berkorban. Artinya kita mau berkorban, dianiaya karena kebenaran ya, karena kita mau memiliki Tuhan dengan kita. Kita mau menerima keselamatan yang Tuhan sudah sediakan dari kita untuk kita. Jadi kita mau berkorban ya, artinya dianiaya karena kebenaran. Jadi kita harus tetap terus mengandalkan Tuhan ya, berharap kepada Tuhan bahwa kita mau berkorban untuk Tuhan. Kita mau memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena kita mau Tuhan yang memiliki kita ya. Jadi kita mau berkorban. Oleh sebab itu Tuhan mengajar kita di ayat yang ke-10, kita harus ya berbahagia. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka akan memiliki surga, mereka akan masuk ke dalam surga itu yang Tuhan sudah sediakan. Amin.
Baik, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-11. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, di sini lagi di ayat yang ke-11 ya, Tuhan mengajar kita lagi berbahagialah. Ini kata-kata berbahagia semua ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11 ya. Jadi ini kata-kata berbahagia. Tuhan maksudnya bless you are, bless. Jadi Tuhan melepaskan kata-kata berkat, artinya di dalam berbahagialah, itu semua kata-kata berkat ya yang Tuhan sedang lepaskan. Tuhan sedang berikan kepada kita. Tuhan sedang berikan kepada murid-muridnya. Tuhan sedang mengajar murid-muridnya. Tuhan sedang mengajar saudara dan saya. Artinya Tuhan melepaskan ya kata-kata berbahagia. Jadi bless you are, God bless you are. Jadi semua itu kata-kata berbahagia ya, bless you are. Jadi bukan kata-kata kutuk. Kalau kita kan manusia selalu suka sekali mengeluarkan kata-kata kutuk kepada baik itu teman kita, kepada teman kita, atau baik itu kepada keluarga kita, benar nggak? Atau orang-orang di sekitar kita ya. Itu banyak sekali saya dengar ya, orang begitu gampang, begitu cepat mereka mengeluarkan kata-kata kutuk. Sedangkan mulut ini harus dipakai dengan kata-kata yang mengucap syukur, kata-kata yang membangun, ya toh. Jadi kata-kata yang memuji Tuhan, kata-kata yang memberkati setiap orang. Jadi ini mulut dipakai untuk semua itu, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan ya, untuk memberitakan firman, untuk memberkati orang ya, untuk membawa orang, membangun orang. Artinya bukan untuk menjatuhkan orang atau mengutuk orang. Jadi mulut harus dipakai hati-hati. Perkataan kita harus kita pakai hati-hati. Karena di sini dikatakan ya, Tuhan berkata ya, di dalam ayat yang ke-10 ini. Ini luar biasa, semua kata-kata berbahagia. Berbahagialah, kita bacakan lagi ya ayat yang ke-10. 11. Ayat yang ke-11 ya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya itu. Di ayat yang 11 Tuhan bilang, berbahagialah kamu ya jika kamu dianiaya oleh karena aku, dan kamu dicela oleh karena aku ya. Itu semua Tuhan juga sudah berkata berbahagialah. Jadi bless. Terus di sini Tuhan berkata ya, bless you are. Jadi semua Tuhan berkata, kita harus berbahagia, kita harus tetap bersukacita. Dengan kata lain, berbahagia itu bersukacita, ya. Kita harus penuh dengan damai, sukacita, berbahagia. Kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita itu kebahagiaan yang luar biasa, saudara. Kebahagiaan yang dahsyat, kebahagiaan yang tidak ada tandingannya ya, yang Tuhan berikan, kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi di sini pun dikatakan di ayat 11 ya. Ya, jadi berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena aku, dan berbahagialah orang apa ini tadi? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela ya, dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi di situ banyak, ada beberapa itu Tuhan katakan di ayat yang 11 ya. Jika kamu dicela, jika kamu difitnah oleh karena aku, itu semua Tuhan tetap bilang berbahagialah. Berbahagialah, bless you are. Jadi tetap terus Tuhan katakan ucapan kata-kata yang memberkati. Artinya Tuhan mengucapkan terus kata-kata, mengajar kita untuk mengucapkan kata-kata yang memberkati orang, memberkati ya. Di dalam situasi apapun kita hadapi, artinya Tuhan mengajar di dalam Matius 5 ini, harus kita tetap terus berbahagia, bersukacitalah ya. Tidak gampang saudara, saya pun merasakan ya, kadang-kadang nafsu, gue pengen sahabat aja gitu, tapi nggak boleh, Tuhan tuh ngajar kita gitu ya. Saya juga kan dulu, kalau mau ikut dulu tuh, minta ampun. Nggak, pokoknya sudah, ampun deh. Makanya semua karena kemurahan Tuhan, Tuhan bisa ubahkan ya. Saya itu kalau nggak, ampun, nafsu terus. Itu kalau lihat orang gitu, udah pengen dabrak aja, pengen dablek aja udah gitu. Tapi ini Tuhan mengajar saya juga, Tuhan mengajar kita semua bahwa kita harus ya memiliki hati yang bijaksana, memiliki hati yang
ya, penuh dengan damai, hati yang penuh dengan kemurahan, ya, hati yang lemah lembut. Ini dahsyat ya, Tuhan mengajar kita. Jadi saya pun belajar, saudara, oleh kebenaran firman ini. Saya diajar juga oleh Tuhan bahwa saya harus memiliki karakter ini, karena kalau enggak bagaimana ya, kita tidak bisa memiliki menjalani semua itu kalau tanpa kita memiliki karakter ini. Ya, itu sama dengan kita memiliki buah-buah roh, ya, itu semua karakter Kristus. Dan ayat yang ke-12 kita mau teruskan. Ayat yang ke-12, ayat yang terakhir. Ya, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, lihat di ayat yang ke-12 ya. Berbahagialah dan bersukacitalah, ya, karena upahmu besar di surga. Karena sudah apa tadi yang di ayat yang ke-12? Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sebab sudah dianiaya juga ya nabi-nabi sebelum kita, ya. Artinya nabi-nabi sebelum kita itu mereka juga sudah merasakan semua itu. Mereka sudah mengalami semua itu, ya, penganiayaan itu semua. Mereka sudah mengalami terlebih dahulu sebelum saudara dan saya, ya. Sebelum kita mengalami itu semua, mereka sudah terlebih dulu mengalami. Oleh sebab itu Tuhan katakan di ayat yang ke-12, ya. Jadi kita harus mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita lewat kebenaran firman-Nya. Kita harus mengikuti, dan kita tahu pasti Tuhan akan menolong kita di saat kita mau melakukan firman-Nya. Pasti Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman itu, ya. Jadi di ayat yang ke-12, ya, itu kita bacakan lagi satu kali lagi. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, ayat yang ke-12 ya, bersukacitalah, ya. Jadi bersukacitalah, ya, dan karena bersukacitalah dan bergembiralah, ya. Karena upahmu besar di surga. Jadi di situ karena nabi-nabi sebelumnya pun sudah mengalami penganiayaan itu. Jadi artinya kita semua harus peka, ya, dengan pengajaran Tuhan ini. Artinya kita harus memiliki hati yang peka, hati yang lemah lembut, hati yang penuh dengan kemurahan, ya, agar kita semua boleh mengerti apa arti yang Tuhan ajarkan di dalam Matius 5, ya. Ayat pertama sampai ayat yang ke-12, di situ Tuhan sudah berkata bahwa kita harus memiliki semua karakter ini, ya. Kita harus memiliki karakter ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Jadi di ayat yang ke-12 itu Tuhan sudah berkata, ya, bersukacitalah dan bergembiralah, ya, karena upahmu besar di surga. Sebab demikianlah nabi-nabi sebelum kamu sudah mengalami penganiayaan itu, ya. Jadi biar bagaimana, saudara, semua ini perkataan berbahagialah, ucapan dari Tuhan Yesus, perkataan dari Tuhan Yesus. Dia melepaskan, ya, berbahagialah, ya, bless you, bless you, bless you. Semua itu bless you are, bless you are. Jadi kita itu sangat beruntung, saudara, ya. Maksudnya Tuhan itu begitu baik, ya. Dia tahu kita itu adalah orang-orang bebal, ya. Pasti itu Tuhan tahu. Kita itu orang-orang bebal, orang-orang yang sulit diatur, orang-orang yang susah untuk diatur. Jadi Tuhan itu mengajar di sini kita harus memiliki karakter ini. Karakter Tuhan, karakter Kristus, karena Dia sedang mengajar kita dengan karakternya. Dia sedang mengajar kita untuk memiliki karakternya, gitu loh, karakter Kristus. Ya, jadi kita harus rendahkan hati kita di hadapan Tuhan agar kita semua boleh diajar, kita semua boleh dituntun oleh firman Tuhan yang Tuhan ajarkan, ya, di baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang ataupun di setiap hari kita, ya. Jadi kita itu firman Tuhan. Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Nya. Tuhan berbicara lewat hamba-hambanya, baik itu laki-laki atau perempuan. Tuhan memakai laki-laki dan perempuan untuk menjadi hamba-hambanya, untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu, Tuhan berbicara kepada saudara dan saya lewat kebenaran firman-Nya. Jadi kita harus mendengarkan, harus memiliki telinga yang baik, ya, memiliki mata yang baik, memiliki hati yang baik, yaitu pengertian kita lewat hati kita, pendengaran kita lewat telinga, dan penglihatan kita lewat mata kita. Jadi kita harus, dan juga perkataan kita lewat mulut kita. Jadi kita harus memiliki mulut yang penuh dengan kata-kata yang
penuh dengan kata-kata ucapan syukur ya. Jadi kita harus memiliki semua itu saudara. Kita harus betul-betul mau diajar dan mau menerima pengajaran Tuhan pada hari ini, karena kita sama-sama belajar. Artinya saudara, saya pun tidak mengerti mengapa Tuhan during the global pandemic ini Tuhan mau saya tetap sharingkan kebenaran firman-Nya. Saya itu sebenarnya bingung kan. Saya pun kalau saya sedang mempersiapkan ayat-ayat begitu ya untuk di-sharingkan, atau saya sedang mempersiapkan diri, sedang mempersiapkan pujian-pujian untuk praise and worship, itu nggak segampang itu saudara, karena itu harus ada penyerahan diri dari saya ya. Penyerahan diri artinya saya harus surrender total to Him, karena saya harus berdiri di mimbarnya ya. Artinya saya harus berdiri untuk memberitakan firman-Nya. Saya harus berdiri untuk mengangkat pujian ya, untuk membawa kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi artinya itu bukan seperti bermainan atau permainan. Jadi tidak segampang itu saudara. Itu ada pengorbanan waktu, pengorbanan batin, pengorbanan pikiran ya, pengorbanan semua ya. Kita harus taruh semua di dalam situ. Karena itulah namanya kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Kita mau berkorban untuk Tuhan ya, untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi di ayat yang ke-12 ya, jadi kita tidak perlu takut lagi, karena nabi-nabi sebelumnya saudara sudah mengalami penganiayaan ya, sebelum saudara dan saya mengalaminya, sebelum kita semua mengalaminya ya. Jadi di dalam hal ini saudara, saya pun sangat mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih mau memakai saya untuk boleh sharingkan kebenaran firman-Nya. Walaupun banyak kekurangan saya, banyak keterbatasan saya ya, artinya saya bukan orang-orang hebat lah istilahnya. Saya tidak hebat, nggak ada hebat-hebatnya saudara. Yang hebat itu cuma Tuhan saudara, bukan kita, bukan saya ya. Jadi artinya saya itu hanya berterima kasih, mengucap syukur karena Tuhan masih mau memakai saya untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Lewat keterbatasan saya juga untuk boleh mengangkat pujian, untuk membawa setiap jiwa untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi semua itu karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Tuhan yang hebat ya saudara. Jadi di dalam setiap pelajaran kita atau mempelajari kebenaran firman saudara, saudara harus ingat ya, saya harus ingat bahwa tidak ada yang hebat saudara. Yang hebat itu cuma Tuhan. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, kita tidak perlu harus hebat-hebat dulu atau harus sekolah tinggi dulu. Saya pun bilang, Tuhan, bagaimana saya harus menguraikan firman itu, sedangkan saya tidak sekolah teologi tinggi ya. Saya tidak sekolah di di universitas yang tinggi-tinggi, artinya ya sampai S keberapa itu. Aduh, saya tidak sampai ke situ saudara. Tetapi Tuhan mau saya harus ikuti saya harus tunduk dengan perintahnya. Jadi apa yang Tuhan sudah bicara di dalam hati saya harus melakukan gitu loh. Jadi saya tidak boleh ignore apa yang Tuhan katakan di dalam hati saya. Saya memang berkata kepada Tuhan, saya tidak mampu untuk menjalani karena saya banyak kekurangan, saya banyak keterbatasan. Tetapi Tuhan bilang, bukan keterbatasanmu atau kekuranganmu yang saya lihat, tetapi kemampuanmu, kelebihanmu itu yang aku lihat. Jadi itu yang Tuhan berkata kepada saya, berbicara kepada saya sih. Saudara jangan salah mengerti, kalau Tuhan itu berbicara bukan cuma lewat supernatural ya, bukan cuma itu ya, atau juga penglihatan yang selalu dialami oleh banyak orang yang bersaksi. Tetapi saudara, Tuhan itu berbicara lewat firman, kebenaran firman-Nya. Jadi itu yang kita harus ingat. Jadi supaya kita tidak menerima sembarangan pengajar-pengajar atau angin-angin pengajaran di luar sana ya. Supaya kita mengerti bahwa kita belajar bahwa firman Tuhan itu mengajar kita. Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Nya. Di setiap kali kita mendengarkan kebenaran firman, kapan saja, di mana saja,
itu Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan sedang mengungkapkan hatinya, ya, seluruh hati, isi hati Tuhan kepada saudara dan saya. Jadi kita harus mengerti baik-baik dengan hal ini, ya saudara, supaya tidak ada kesalahpahaman, ya, karena banyak pengajar di luar sana yang kadang-kadang sudah tidak jelas, ya, dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, biarlah firman pada hari ini, pengajaran Tuhan pada hari ini lewat Matius pasal yang kelima, saudara dan saya boleh diberkati, dan saudara dan saya juga boleh diajar dan mau diajar, dan tetap terus menjadi murid-murid Tuhan yang setia kepada Tuhan, bukan setia kepada manusia tetapi setia kepada Tuhan, dan tetap terus mengasihi Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sepenuh hati kita, ya, dengan segenap hati kita. Itulah yang Tuhan kehendaki dari saudara dan saya, untuk menjadi murid-murid yang setia kepada Tuhan, murid-murid yang melakukan firman-Nya dan murid-murid yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, praise God. Baik, kita akan tutup kebaktian mission pada hari ini. Kita akan berdoa dulu untuk menyerahkan setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa. Kami sangat diberkati Bapa atas kebenaran firman-Mu. Kami sangat diberkati Bapa oleh pengajaran Tuhan. Tuhan yang sudah mengajar dan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu pada hari ini boleh menjadi berkat dan akan menjadi berkat bagi kami. Dan kami semua sangat diberkati, dan kami semua sangat mengucap syukur bahwa kami semua menerima pengajaran yang daripada Tuhan, yaitu pengajaran yang benar yang daripada Tuhan lewat Matius pasal yang kelima. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang sempurnakan Bapa, dan Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang meteraikan kebenaran firman-Mu pada hari ini dan pada hari-hari dan waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan, waktu dan kesempatan pada hari ini. Kami sangat diberkati Bapa atas kehadiran-Mu. Kami sangat diberkati atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus mengajar kami dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran itu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan terus Bapa setiap pokok doa kami. Serahkan terus Missions and Prayer House. Kami juga serahkan terus keluarga kami, keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Kami serahkan terus juga para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa. Kami serahkan terus bangsa dan negara-Mu ya Bapa. Seperti Tuhan lihat sendiri bagaimana apa yang terjadi saat ini Bapa di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kami serahkan juga terus Bapa setiap para tim kedokteran, tim medis yang sedang mencari vaksin. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan yang berkemurahan menolong Bapa. Dan kami serahkan juga orang-orang yang sakit, yang diisolasi, semua Bapa yang terganggu mental, orang-orang cacat, anak-anak cacat. Kami serahkan Bapa semua disability, disabled people Bapa. Kami serahkan yatim piatu, panti asuhan, para homeless, para janda, broken home family, semua Bapa, nursing home, orang-orang tua. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga menserahkan setiap anak-anak di seluruh dunia, young generation di seluruh dunia. Kami serahkan mereka Bapa ke dalam tangan-Mu. Kami juga serahkan jiwa-jiwa Bapa yang haus dan lapar akan Engkau, jiwa-jiwa yang terhilang Bapa. Tuhan bawa mereka untuk datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang kami sudah lalui bersamamu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu, dan perlindunganmu. Terima kasih juga Bapa untuk berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami, baik itu lewat kesehatan kami, pernafasan kami Bapa, kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, semua itu adalah berkat-berkat yang melimpah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa,
Biar Tuhan terus pimpin kami di setiap langkah kami. Pimpin kami Bapa, untuk menolong kami di saat kami menghadapi, melalui hari-hari yang kami lalui Bapa. Sebab kami tidak berjalan sendiri, Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa semua situasi juga yang ada saat ini. Kami serahkan Bapa terus ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Bapa. Dan kami percaya bahwa tangan Tuhan yang terus menyertai kami, tangan Tuhan yang terus memegang kami ya Bapa, dan tangan Tuhan yang terus menolong, tangan Tuhan yang akan menyelesaikan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Kita akan angkat pujian Dancing My Soul. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. Haleluya. Kita akan berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Biarlah kita semua mau tetap terus setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, dan tetap semangat di dalam Tuhan, dan tetap melakukan kebenaran firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman, dan menjadi pelaku-pelaku kehendak Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin, amin.